Halo, jumpa lagi dengan Beta Fabiola Kaina dalam Yakin Amun on Location. Dan hari ini kita akan talkshow bersama mantan Menteri Agama kita periode 2014-2019 Bapak Lukman Hakim Saifuddin, dan beliau akan hadir di Rumah Moderasi Beragama Yakin Amun dalam rangkaian acara pelatihan penggerak moderasi beragama bagi mahasiswa Yakin Amun. Selamat siang Pak Lukman, atas kehadirannya di Yakin Amun, dan kami bangga memiliki Bapak sebagai Menteri Agama yang telah mencetuskan Yakin Amun dalam perjalanan status dari sekolah tinggi menuju ke Yakin Amun. Dalam berbagai perkembangan Indonesia ke depan, maka dalam konsep membangun paradigma beragama di Indonesia, Bapak terkenal dengan moderasi beragama, dan itu pertama kali dicetuskan oleh Bapak dalam mengembangkan berbagai program beragama dan kebijakan selama kepemimpinan Bapak sebagai Menteri Agama. Bolehkah sedikit Bapak menjelaskan kepada kita semua apa yang mendorong dan melatar belakangi Bapak sehingga menurut Bapak moderasi beragama ini sangat penting untuk Indonesia yang maju? Baik, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Rektor yang saya hormati, para dosen, para pimpinan Yakin Amun, dan tentu kepada yang saya cintai, para mahasiswi Yakin Amun. Hadir bersama saya Pak Manvel Kawatu selaku salah satu penjabat di Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen dan Agama Jakarta. Ya, tadi menjawab pertanyaan apa yang melatar belakangi munculnya gagasan tentang moderasi beragama. Wah, ini ceritanya bisa panjang ini kalau ditanya latar belakang. Tapi begini, saya ingin mengajak kepada adik-adik semua, para mahasiswa-mahasiswi, untuk mengenali jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Indonesia oleh dunia dikenali dengan dua ciri utamanya. Tentu banyak ciri dari bangsa Indonesia, tapi ada dua yang selalu muncul pada mata dunia kalau melihat bangsa Indonesia. Apa itu? Yang pertama adalah kemajemukannya, heterogenitas, keberagamannya. Kita ini sangat beragam di banyak aspek, di banyak sektor kehidupan, ras, etnis, suku, bahasa, budaya, termasuk agama yang dianut oleh bangsa Indonesia. Nah, yang kedua adalah keberagamaannya. Jadi kalau yang tadi keberagaman, kemajemukan, yang kedua adalah keberagamaannya, religiositasnya. Ikatan bangsa Indonesia terhadap nilai-nilai agama itu kental sekali, kuat sekali. Nah, ketika saya mendapatkan amanah untuk memimpin institusi negara yang bernama Kementerian Agama, yang fungsi dan tugasnya adalah melayani kehidupan keberagamaan seluruh warga Indonesia yang memiliki dua ciri tadi itu, beragam dan agamis. Maka lalu kemudian saya mendapati persoalan yang sangat pelik. Apa itu? Orang, umat beragama, apapun agamanya, yang bangsa Indonesia itu justru karena atas nama agama mereka mengingkari inti pokok ajaran agama. Jadi inti pokok dari ajaran agama itu justru disimpangi, diingkari oleh penganut agama itu sendiri dan atas nama agama. Ini biasa, itu perkara serius. Apa contohnya? Banyak sekali. Mengingkari inti pokok ajaran agama, karena inti pokok ajaran agama itu adalah menebarkan kasih sayang, memanusiakan manusia. Tapi ini justru saling merendahkan antar sesama. Hanya karena
beda mazhab, beda sekte, beda denominasi, beda sinode, bahkan beda gereja. Jadi ini persoalan serius bagi bangsa yang agamis seperti Indonesia. Maka kemudian tentu dengan teman-teman, dengan yang lain, saya banyak berdiskusi dengan tokoh-tokoh agama, saya minta masukan dengan sejumlah pendeta, dengan para pastor, dengan para biku, bante, tentu dengan para ulama, kiai juga. Lalu kemudian saya sampai kepada kesimpulan, ini tentu bukan ajaran agamanya yang salah. Karena agama pasti benarnya. Karena agama datang dari yang maha benar. Agama adalah ajaran yang datang dari yang maha sempurna. Tuhan. Tidak mungkin Tuhan menurunkan ajaran yang salah, itu tidak mungkin. Maka boleh jadi yang salah pastilah bukan ajarannya itu sendiri, tapi cara kita memahami dan mengamalkan ajaran agama itu. Jadi agama pasti benarnya, tapi beragama itu dua saja, memahami ajaran agama dan mengamalkan ajaran agama. Yang boleh jadi berlebih-lebihan, melampaui batas, di mana berlebih-lebihan dan melampaui batas ini dikenal dengan istilah ekstrim. Maka pemahaman dan pengamalan ajaran agama yang ekstrim itulah yang perlu dikatakanlah dikembalikan kepada ajaran agama yang sebenarnya, yang lalu kemudian dikenal dengan istilah moderasi. Membuat proses menjadi moderat, karena ekstrim itu berlebih-lebihan melampaui batas, dia harus dibawa lagi ke tengah. Jadi bukan agamanya yang dimoderasi, bukan moderasi agama, tapi moderasi beragama. Tidak ada moderasi Kristen. Kristen pasti benarnya sebagai sebuah ajaran. Yang dimoderasi adalah berkristen, memahami ajaran-ajaran Tuhan dan mengamalkan. Jadi itu saya harus memperpendek jawaban supaya dapat. Kurang lebih begitu latar belakangnya sehingga muncul gagasan moderasi. Terima kasih Pak. Selanjutnya Pak, dari perjalanan konsep membangun moderasi beragama di Indonesia sampai dengan saat ini, yang paling bagaimana perkembangannya? Ya, perkembangannya tentu segala sesuatu itu selalu kan memiliki beragam, ya. Tuhan selalu menciptakan, menjadikan segala sesuatunya itu berpasangan. Tidak hanya kebaikan, tapi juga ada hal-hal yang buruk, yang kita nilai buruk sebagai ujian. Ada malam, ada siang, ada pagi, ada sore, ada hitam, ada putih. Nah, kalau ditanya bagaimana proses moderasi beragama sejauh ini, tentu banyak hal yang harus kita berikan perhatian lebih serius, harus kita cermati. Tapi saya ingin mengedepankan rasa syukur terlebih dahulu, bahwa di tengah-tengah kemajukan kita yang sangat besar, keberagaman kita yang sangat heterogen ini, kita masih secara umum bangsa Indonesia, seluruh wilayah tanah air tercinta ini masih tetap bisa terjaga kedamaiannya, masih rukun secara keseluruhannya. Semua umat beragama bisa beribadah dengan baik, dengan tenang, tidak ada ancaman keselamatan jiwanya, ancaman secara umum. Jadi ini yang harus kita syukuri. Tentu ini bukan turun dari langit begitu saja. Ini adalah hasil buah dari ikhtiar kita bersama menjaga cara beragama yang moderat, yang itu diajarkan oleh para pendahulu kita, para orang-orang tua kita, guru-guru kita, itu mengajarkan beragama yang tidak ekstrim, yang tidak berlebih-lebihan, yang tidak melampaui batas, dan buahnya kita rasakan sekarang. Tapi kan kita tidak bisa begitu saja dengan for granted, pasrah begitu saja akan nasib anak cucu kita ke depan. Maka
yang baik-baik warisan dari para pendahulu ini harus kita jaga. Kita jaga kemoderatan cara beragama bangsa Indonesia ini, agar anak cucu kita nanti juga merasakan buah positif sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Karena perilaku ekstrim itu akan senantiasa muncul. Karena apa? Karena manusia terbatas. Agama pasti benarnya, tapi cara kita memahami ajaran agama belum tentu pasti benar. Karena manusia terbatas. Perspektifnya, sudut pandangnya berbeda-beda, wawasan ilmu pengetahuannya juga tidak sama, lingkungan strategis ekosistemnya pun juga berbeda-beda, tradisi, budaya, adat istiadat juga tidak sama. Itu juga yang melahirkan interpretasi penafsiran terhadap agama itu bisa beragam-ragam. Nah, di antara keragaman ini jangan sampai ada yang mengingkari inti pokok ajaran agama. Inti pokok ajaran agama itu misalnya kemanusiaan, keadilan, persamaan di depan hukum, kedamaian, kasih sayang, banyak sekali. Jangan mencuri, jangan berbohong, jangan menipu. Banyak ajaran-ajaran agama yang sifatnya universal, yang inti, yang tidak bisa diingkari atau disimpangi atas alasan apapun juga. Jadi meskipun kita beragam-ragam, kita beda keimanan, kita beda mazhab, kita beda sekte, kita beda macam-macam, beda sinode, beda denominasi, bahkan beda tata cara beribadah, beda liturgi dalam peribadatan, tidak bisa dijadikan alasan untuk kita mengingkari inti dari ajaran agama itu sendiri. Nah, ini yang lalu kemudian harus kita ikhtiarkan. Dan saya bersyukur ini rumah moderasi YKN telah selangkah atau beberapa langkah lebih maju daripada perguruan tinggi Kristen yang lain karena sudah memiliki rumah moderasi. Kita beri tepuk tangan. Luar biasa sih bisa membuat pendapat kita soal beragama dan bagaimana tidak menjadikan agama sebagai konflik ataupun membuat kita berbeda dengan yang lain. Tentunya kita juga bangga kepada rektor kita, Pak Yancen Goro, terutama untuk Bogor. Beliau adalah doktor pertama Indonesia di bidang ilmu agama dan lintas budaya. Profesor pertama di bidang ilmu agama dan lintas budaya di Indonesia, dan kami bangga dengan Pak Rektor sehingga tagline untuk YKN sebagai kampus ilmu dan beragama akan terus kami gaungkan. Pak Rektor minta perspektifnya tentang lintas beragama bagi kita semua, terlebih khusus bagi teman-teman mahasiswa sebagai tim penggerak ya, sebagai penggerak dari penguatan lintas beragama di YKN. Terima kasih Pak Wadio. Ini bagian dari provokator damai. Terima kasih sekali Pak Iwan. Kami tentu sangat bangga, senang, dan hari ini kalau saya ingin menyatakan bahwa sejak moderasi beragama itu dikemukakan sebagai sebuah cara mainstreaming pemahaman sikap dan perilaku masyarakat Indonesia yang beragam, maka YKN punya posisi hadir sebagai bagian dari Kementerian Agama, melayani umat, jadi dekat dengan umat, melayani umat, dan bertanggung jawab untuk melakukan advokasi terhadap pengelolaan agama itu sendiri. Wujud dari itu tampak di mana melalui karena kita perguruan tinggi kita mulai dengan kurikulum kita sudah mengakomodir kebutuhan bagaimana penataan atau pengelolaan agama itu sendiri, dan ada mata kuliah institusi yang memang wajib ada di seluruh program studi. Sebagai contoh misalkan, bukan karena Ambon pernah berkonflik, tapi konteks Indonesia dan ke depan kita patut bisa mengelola konflik, maka ada mata kuliah tentang
konflik dan perdamaian, menjadi konflik dan perdamaian, itu jadi mata kuliah institusi. Kemudian ada mata kuliah tentang sejarah sosial dan budaya masyarakat kepulauan. Kami menyadari bahwa masyarakat pulau-pulau itu sendiri sudah majemuk, termasuk di dalamnya adalah tradisi-tradisi yang beragam tadi. Dan mata kuliah misalkan pendidikan karakter dan demokrasi itu menjadi mata kuliah institusi. Nah, secara spesifik di program studi tertentu ada teologi agama-agama, pluralisme kewargaan, dan mata kuliah seperti itu atau pendidikan agama Kristen dan perdamaian. Mata-mata kuliah seperti ini sebetulnya kontennya adalah membangun kesadaran tentang pentingnya keragaman dan kemaknaannya. Nah, berdasarkan moderasi beragama ketika dimunculkan pada masa Man sebagai menteri itu, kami mengoperasionalisasikannya dengan ada pada mata pembelajaran, ada pada penelitian, dan ada pada penelitian masyarakat. Sehingga secara parsial kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan masyarakat adalah kegiatan yang pemberdayaan sifatnya. Dan saat ini kami punya 4 desa binaan moderasi beragama, 2 di Maluku Tengah, 1 di Kota Ambon, dan 1 di Maluku Tenggara. Tahun ini akan ada tambah 1 pemakai di bagian Kepulauan Tabunan. Itu bagian daripada kami implementasikan program kementerian agama dan mensupport apa yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan Masyarakat Kristen. Kegiatan yang kami lakukan sebetulnya kami sangat menyadari mahasiswa kami juga beragam, kami butuh pengelolaan di dalam moderasi beragama itu kami lakukan dalam 2 perspektif, internal dan eksternal. Jadi masyarakat kampus sendiri harus bisa menentu itu, dan saat ini kalau ada 60 orang yang terpilih dari mahasiswa aktif saat ini 2.980 orang dari total mahasiswa 3.480 orang. Maka sejak hari Senin dalam materi yang padat sudah dikondisikan dan berharap 60 orang ini ditambah dengan 100 orang yang tahun lalu dan tahun-tahun sebelum itu akan menjadi betul-betul pelopor penggerak moderasi beragama di masyarakat secara luas pada waktu ini. Terima kasih. Terima kasih kita beri aplaus kepada Pak Rektor. Terakhir nih Pak, mungkin bisa kasih statementnya Pak untuk kita iakan Ambon sebagai teman-teman mahasiswa untuk bagaimana kita tetap menjaga moderasi beragama itu di Indonesia. Silakan. Saya merasa bukan posnya terlalu beda, terlalu tinggi. Ya, kalau saya berdiri kan saya bisa melihat yang di belakang. Ya, pertanyaannya, siapa tadi bisa untuk menjaga moderasi beragama? Menjaga. Quotes atau proses struktural untuk kita supaya teman-teman kita bisa terus menjaga moderasi beragama di Indonesia. Begini, beragama khususnya untuk para mahasiswanya, seperti yang saya katakan, beragama itu hakikatnya iman dan amal. Mengimani, memahami ajaran agama itu akan faham itu akan melahirkan keyakinan itu akan meneguhkan iman. Itu jadi beragama itu memahami agama, mengimani ajaran agama, dan yang kedua mengamalkan ajaran agama. Karena iman saja tidak cukup. Apa yang kita imani ya harus manifest, harus mewujud dalam bentuk amalan. Gitu. Amalan saja juga tidak cukup, harus berdasar pada iman. Kan? Jadi 2 hal yang meskipun bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisah-pisahkan. Nah, maka proses memahami yang dari faham itu menjadi basis landasan untuk amalan-amalan keagamaan kita itu selamanya akan dinamis. Dinamis itu artinya berkembang, tidak statis, tidak diam. Ada bagian-bagian yang tetap, tapi tidak sedikit yang berkembang. Orang memahami agama, orang mengamalkan agama. Mengapa? Karena ketika
orang memahami agama, dia menginterpretasikan ajaran agama. Ajaran agama itu kan firman Tuhan yang termaktub dalam Alkitab, dalam Injil, dalam Bible, dalam kitab suci. Semua agama punya kitab sucinya masing-masing. Dan itu bentuknya teks. Maka ketika orang mau memahami ajaran agama, pemahamannya itu lahir berdasarkan pertama, persepsi, sudut pandang, perspektif dari masing-masing orang. Karena kita beragam-ragam, maka tentu perspektif beragam-ragam. Itu yang menyebabkan tafsir keagamaan itu beragam-ragam. Belum lagi nanti wawasan ilmu pengetahuan dari si penafsir itu sendiri. Belum lagi nanti budaya yang beragam-ragam itu juga melahirkan tafsir-tafsir keagamaan yang berkembang. Nah, selain juga keragaman ini yang perlu dipahami oleh adik-adik mahasiswa, keberagaman faham dan amalan keagamaan itu tidak hanya wujud dari keterbatasan manusia itu sendiri ketika menginterpretasikan ayat-ayat Tuhan, juga disebabkan karena kehendak Tuhan itu sendiri. Karena firman Tuhan itu multitafsir. Tuhan memang sengaja memilih kosakata, diksi, kalimat, istilah-istilah, terma yang bisa diterjemahkan, diinterpretasikan beragam-ragam, multitafsir. Artinya memang keragaman itu keniscayaan. Nah, maka karena pemahaman dan pengamalan keagamaan itu terus berkembang, maka dan manusia itu serba terbatas, maka ekstremitas itu akan tetap ada, akan selalu terbuka potensinya untuk manifest, untuk mengejawantah, untuk mewujud. Karena manusia terbatas, cara memahami yang berlebih-lebihan, cara mengamalkan yang melampaui batas, itu menyebabkan ekstremitas. Itu sesuatu yang juga keniscayaan juga. Maka proses moderasi beragama akan senantiasa memiliki urgensi dan relevansi yang tinggi selamanya. Itulah saya mengatakan ini never ending proses. Memoderasi itu proses, menjadikan cara beragama kita itu moderat. Artinya jangan sampai paham dan amalan keagamaan kita berlebih-lebihan atau melampaui batas. Mengapa ini proses yang tidak berkesudahan? Karena ekstremitas akan tetap dan terus ada di tengah-tengah keterbatasan manusia, apalagi kalau cara kita memahami agama dan mengamalkan ajaran agama, beragama itu diintervensi dengan politik, dengan perselisihan kepentingan ekonomi, dengan hukum, macam-macam itu akan semakin ekstremitas itu akan. Jadi itu akan tetap ada proses. Tapi begini, saya ingin mengajak teman-teman mahasiswa untuk lebih mengedepankan optimisme kita dalam menjaga dan memelihara kehidupan keberagamaan di tanah air. Kita memiliki modal yang sangat besar yang boleh jadi tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Apa itu? Pertama, kita punya organisasi keagamaan yang moderat. Itu modal sosial yang luar biasa. Banyak sekali ormas-ormas keagamaan, lintas agama yang mainstreamnya, arus besarnya, sebagian besarnya itu moderat. Kita memiliki pemuka-pemuka agama yang juga pahamnya adalah moderat. Jadi dua modal sosial ini menjaga kehidupan keberagamaan kita. Meskipun, namun demikian, saya ingin mengatakan kita tidak bisa menutup mata bahwa praktek-praktek ekstremitas itu akan hilang dengan sendirinya dengan dua modal sosial tadi itu. Karena kita hidup di tengah-tengah globalisasi, ancaman terhadap munculnya ekstremitas itu tetap ada. Menggunakan cara-cara kekerasan, memaksakan kehendak,
merendahkan harkat derajat martabat kemanusiaan, melakukan praktek diskriminatif, macam-macam yang mengingkari inti pokok ajaran agama itu sendiri. Nah, karena potensi ini tetap ada, ekstremitas itu tetap ada, maka modal sosial tadi itu harus dijaga, dipelihara, dirawat dengan sebaik-baiknya agar dia jangan sampai ikut-ikutan ekstrim. Gitu maksudnya. Jadi yang besar ini, yang sudah moderat ini harus kita dijaga. Maka proses moderasi beragama menjadi program yang akan terus berkelanjutan dan negara melalui pemerintah punya tanggung jawab yang sama, tentu bersama tadi itu organisasi-organisasi keagamaan, para tokoh-tokoh agama bersama-sama untuk menjaga keindonesiaan kita yang tadi itu tetap terjaga keberagamannya dan tetap terjaga keberagamaannya. Gitu. Terima kasih Pak Luar Biasa. Kalau kita bertanya untuk kita saat ini yang telah memberikan penguatan moderasi bagi kita, dan saya akan menutup talkshow yang akan location dengan sebuah bantu jalan-jalan ke Pasar Lama. Wah. Ada gue pilih suka. Bawakan terus semua moderasi beragama untuk Indonesia lebih damai.